Ini adalah strategi pengujian untuk condition testing ya. Jadi untuk pengujian cabang, jadi ini pengujian dilakukan untuk setiap cabang ya, baik untuk kondisi true atau false ya. Minimal dia dilakukan sekali, dilakukan untuk setiap cabang. Jadi misalkan kita memiliki kode atau pseudocode di sini, if skor kurang dari 45, then nilai sama dengan E, and if ya. Jadi untuk kasus ujinya kita buat dua. Yang pertama ketika kondisinya true, yaitu dengan nilai kita masukkan angka nilai variabel dari skor ini, kita beri nilai yang kurang dari 45 ya. Kemudian yang kasus uji kedua, kita ingin menghasilkan nilai false ya, sehingga kita masukkan nilai variabel skor yang nilainya lebih dari sama dengan 45 ya. Jadi misalkan yang pertama ini kita isi dengan skor 30 ya. Kemudian untuk yang kasus uji yang kedua, variabel skor kita beri nilai 80 misalnya. Jadi ini masing-masing nilai ini dia mewakili untuk setiap kondisi true dan false. Kemudian ada strategi pengujian domain namanya, atau domain testing ya. Pengujian dilakukan untuk setiap kemungkinan nilai dari ekspresi kondisi, di mana dia merupakan ekspresi relasi ya, E1 operator relasi E2 ya. Jadi untuk kondisi yang seperti ini ya, kita bisa membuat 3 kasus uji, di mana yang pertama adalah E1 lebih dari E2, kemudian E1 sama dengan E2, dan E1 kurang dari E2 ya. Jadi ini disebut dengan strategi pengujian domain ya. Jadi untuk kasus yang tadi ya, if skor kurang dari 45 then nilai sama dengan E, and if, ini kita menghasilkan 3 kasus uji ya. Jadi yang pertama ketika skor bernilai lebih dari 45, kemudian skor bernilai sama dengan 45, dan skor bernilai kurang dari 45. Jadi ini pengujian domain ya. Untuk yang tadi pengujian cabang ya. Jadi masing-masing strategi di sini dia bisa menghasilkan jumlah kasus uji yang berbeda-beda ya. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana, apakah kita ingin cukup dengan pengujian cabang atau kita ingin melakukan teknik atau strategi pengujian domain. Ini kita sendiri yang memutuskan ya. Jadi masing-masing memiliki kelebihan. Jadi misalkan di sini pengujian domain karena dia menghasilkan 3 kasus uji, secara efisiensi mungkin dia akan lebih rendah dibandingkan dengan pengujian cabang ya. Namun di sisi lain dia akan menghasilkan pengujian yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan pengujian cabang. Kemudian pengujian domain ya, ini untuk yang ekspresi boolean. Jadi jika dia memiliki n variabel, maka kita menguji dengan jumlah 2 pangkat n kasus uji ya. Jadi misalkan di sini if selesai, di mana selesai ini adalah variabel booleannya, then melakukan sesuatu, kemudian and if ya. Jadi untuk kasus ujinya karena dia jumlah variabel boolean atau ekspresi booleannya ini adalah 1, jadi ini n sama dengan 1, sehingga jumlah kasus uji adalah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Jadi dia ada 2 kasus uji, di mana kasus uji yang pertama di sini adalah ketika selesai adalah sama dengan true. Sedangkan kasus uji yang kedua itu adalah ketika selesai sama dengan false ya. Jadi ini jika kita menggunakan ekspresi boolean dan kita menguji dengan strategi pengujian domain.